Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Bulan Oktober kali ini sungguh berbeda, sebab pada hari pembukaan bulan Rosario tanggal 1 Oktober, umat Katolik justru dikejutkan dengan sebuah mujizat besar. Jasad Carlo Acutis, seorang remaja yang meninggal karena leukemia atau kanker darah, yang semasa hidupnya selalu berdoa Rosario setiap hari, bahkan menyebut Bunda Maria sebagai satu-satunya wanita dalam hidupnya, ditemukan jasadnya dalam keadaan utuh. Padahal jenazah remaja asal Italia ini sudah dikuburkan pada tahun 2006, kurang lebih 14 tahun yang lalu. Lantas sebagai manusia, kita mungkin bertanya, bagaimana mungkin sebuah jenazah bisa bertahan tetap utuh selama 14 tahun? Sebagai orang Katolik, kita meyakini bahwa keutuhan jasad Carlo Acutis merupakan mujizat yang berasal dari kemurahan hati Allah. Sebab jenazah ini tidak pernah diawetkan dengan cara apapun sebelumnya. Dari kondisi jenazah Beato Carlo Acutis yang tidak rusak ini, kita dapat menemukan sedikitnya 3 pesan penting. Yang pertama, Tuhan tidak pernah berhenti menjadi Immanuel. Tuhan selalu menyertai kita hingga detik ini, bahkan sampai akhir zaman. Yang kedua, Allah adalah kasih. Karena kasih, Allah tidak membiarkan orang kudusnya melihat kebinasaan. Teks ini dapat kita baca di Mazmur bab 16 ayat 10. Kedekatan Beato Carlo Acutis dengan Kristus Ekaristi menjadikan Carlo menemukan jawaban atas keinginannya untuk bersatu dengan Kristus. Sebab bagi Carlo, Ekaristi merupakan jalan raya menuju surga. Ketiga, selain karena kehendak Allah, Beato Carlo Acutis juga telah merawat dirinya sebagai gambar dan rupa Allah, sehingga dia meninggal bukan dalam keadaan fotokopi seperti yang pernah dia katakan, tetapi dia meninggal sebagai yang asli, yang kudus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Beato Carlo Acutis memang memiliki kebiasaan hidup rohani yang jarang dilakukan oleh kaum remaja seusianya, seperti mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari, beradorasi Ekaristi sebelum dan sesudah perayaan Ekaristi, selalu berdoa Rosario setiap hari, serta mengakui dosanya sekali dalam seminggu. Namun sebagai seorang remaja yang hidup di zaman milenial, Carlo tidak berbeda juga dengan para remaja yang lain, yang rajin belajar, hobi bermain sepak bola, gemar bermain game, aktif di media sosial, serta suka membantu orang miskin, membela hak kaum disabilitas. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam diri Beato Carlo Acutis kita sebenarnya melihat bagaimana Carlo menggunakan aneka media, relasi, serta komunitas untuk mendekatkan dirinya dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Paus Fransiskus dalam dokumen Christus Vivit, Kristus Hidup, mengatakan bahwa Carlo Acutis mengetahui bagaimana cara menggunakan teknik-teknik komunikasi baru untuk mewartakan Injil, untuk mengkomunikasikan nilai-nilai dan keindahan. Pada titik inilah, Beato Carlo tidak hanya memenuhi undangan Tuhan untuk menjadi pengikut Kristus dengan menerima pembaptisan, tetapi juga berjuang mendandani diri dengan kasih yang tulus kepada Tuhan dan juga kepada sesama.
dalam hari-hari penuh penderitaan karena leukemia, Carlo Acutis pernah berujar seperti ini. Saya menawarkan semua penderitaan yang harus saya derita untuk Tuhan, untuk Paus, dan juga untuk gereja. Perkataan Tuhan kita Yesus Kristus dalam Injil pada hari ini, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih, sebenarnya melukiskan kenyataan umum bahwa banyak orang merasa puas karena dipanggil untuk bersatu menjadi anggota gereja, tetapi lupa mendandani diri dengan kualitas hidup yang dituntut dari status yang melekat dalam diri kita. Kita seringkali puas dengan status sebagai orang Katolik dalam rupa-rupa panggilan, seperti sebagai pastor Katolik, suami istri Katolik, biarawan-biarawati Katolik, orang muda Katolik, remaja Katolik, dan lain-lain. Padahal status apapun yang kita miliki, semuanya hanyalah jalan agar kita dari hari ke hari bergerak semakin dekat dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita dipanggil oleh Tuhan dengan cara yang unik dalam rupa panggilan yang berbeda. Carlo Acutis, seorang remaja programmer komputer, salah satu dari kaum awam, telah menjadi kudus di zaman milenial ini. Kisah hidupnya tentu sangat menginspirasi atau memotivasi Anda dan juga saya. Dan itu sangat baik bagi perkembangan diri kita sebagai orang Katolik. Tetapi sekali lagi Paus Fransiskus dalam dokumen Christus Vivit menegaskan kepada kita untuk tidak menjiplak cara Carlo Acutis untuk menjadi atau menghayati kekudusan hidupnya. Sebab tindakan menjiplak tersebut dapat menjauhkan kita dari jalan unik dan khusus yang Tuhan sediakan untuk diri kita. Paus Fransiskus berpesan begini: menjadi seorang kudus berarti semakin menjadi diri sendiri sepenuhnya, menjadi yang Allah dambakan dan ciptakan, bukan tiruan. Pada hari ini kita tentu berharap menjadi pribadi yang dipilih oleh Tuhan seperti Beato Carlo Acutis. Tidak ada kata terlambat bagi kita yang sudah tua, atau kata terlalu dini bagi kita yang masih muda. Tidak perlu juga kita harus menjadi seorang programmer komputer seperti Carlo Acutis, tetapi jadilah diri sendiri sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan memberkati kita semua.